Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi belakangan ini kita melihat ya situasi demokrasi di Indonesia memang semakin hancur ya, dan nilainya semakin anjlok parah gitu. Dan ini juga disorot oleh dunia internasional bahwa memang kondisi demokrasi di Indonesia itu sedang sakit gitu. Dan ini juga terlihat dalam prakondisi calon presiden, dalam hal ini Anies Baswedan ya, di mana safari atau kunjungan Anies Baswedan ini seperti coba halang-halangi dengan dicabutnya izin oleh beberapa pemerintah daerah gitu. Dan ini tentu saja orang melihatnya pasti syarat dengan tekanan politik dari orang-orang yang tidak suka terhadap Anies Baswedan. Itu padahal kita tahu bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ya, dan demokrasi Indonesia itu dibangun oleh sebuah perjuangan yang cukup panjang gitu, di mana lepas dari kolonialisme dan kemudian demokrasi berdiri di Indonesia gitu. Namun sayang di masa pemerintahan Presiden Jokowi kali ini, ya baru kali ini juga terjadi. Di zaman Presiden SBY tidak ada seperti ini gitu. Jadi orang bebas saja untuk menjalankan demokrasi atau berpendapat ya itu. Nah, kalau saat ini sepertinya cuaca demokrasi kita sedang rusak dan sakit gitu. Ini ya kalau Indonesia hancur demokrasinya, itu tentu saja tidak bagus buat investasi. Jadi iklim investasi tentu saja akan terganggu ketika Indonesia berubah menjadi negara otoriter. Itu mirip seperti negara komunis di Cina ya saat ini. Dan saat ini juga kita lihat di RRC di Republik Rakyat Cina sendiri juga sedang ada demonstrasi ya, gelombang demonstrasi protes terhadap rezim pemerintahan Xi Jinping yang telah memaksakan 3 periode dia atau Xi Jinping sebagai presiden. Ini masyarakat Cina sendiri juga tidak mau ya, konstitusi negaranya juga dilanggar oleh sekelompok elit politik gitu. Dan sekarang di Cina sedang demonstrasi bergelombang ya, memprotes rezim Xi Jinping ini gitu. Ya, kita lihat ini ada sebuah berita dilansir dari serambinews.com ya. Ya, kita lihat ini. Politikus Partai Nasdem mengatakan pencabutan izin kegiatan Anies di Banda Aceh syarat dengan politis. Ya pastilah ini politis, dan ini memang tidak bisa karena melanggar undang-undang tentang demokrasi Indonesia dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum gitu. Seperti diketahui, sejumlah pemerintah daerah Pemda mencabut izin lokasi kegiatan acara Anies Baswedan. Beberapa di antaranya seperti di Taman Ratu Safituddin, Banda Aceh, Riau, hingga Jawa Barat, meliputi Ciamis dan Tasikmalaya. Pencabutan izin tempat acara Anies di sejumlah daerah dinilai syarat politik yang semestinya tidak boleh disentuh oleh seluruh instrumen negara. Waduh, memang nggak bisa kalau pemerintah daerah ikut-ikutan bermain politik. Ini sudah melanggar undang-undang
dan bisa kategorinya ini abuse of power. Dan sepertinya kita ini kalau model begini bisa dikategorikan sedang mengarah pada suatu model pemerintahan otoriter gitu ya. Ini kan otoriter namanya. Itu zaman Presiden SBY tidak ada seperti ini gitu. Zaman Presiden Megawati juga tidak ada seperti ini ya. Zaman Presiden Gus Dur Abdurrahman Wahid juga tidak ada seperti ini. Itu. Ini apa namanya? Cuaca, kondisi kita apa? Bingung juga saya menyebut. Ini mungkin kombinasi antara otoriter, fasisme dan komunis, mungkin saja gitu. Itu. Ini nggak bagus memang, nggak boleh. Rusak Indonesia nanti, bisa pecah belah gitu. Dan negara-negara dunia sedang menyoroti Indonesia. Itu ya, G20 itu kan juga menyoroti tentang demokrasi. Itu. Menurut politisi Nasdem itu, rakyat saat ini semakin cerdas menyaksikan fenomena politik yang dipertontonkan. Rakyat makin cerdas, rakyat makin tahu bau teknisnya itu mungkin ada, tapi bau politiknya mungkin menyengat, kata pria yang akrab disapa Gus Coy itu. Gus Coy ini Effendi Khoiri ya, seorang aktivis dan seorang pengikut Gus Dur itu. Gus Coy sekarang ada di Partai Nasdem. Itu. Rakyat sudah tahu itu. Tapi yang penting semuanya berjalan sebagaimana yang kami harapkan dan rakyat memperoleh sesuatu tambahnya. Meski demikian, politisi Nasdem itu menyampaikan silaturahmi di Anies di Aceh berjalan lancar meski ada sedikit gangguan. Pihaknya menghimbau kepada seluruh pemerintahan pusat maupun daerah. Pertama yang harus dipahami adalah partai ini sedang melakukan pendidikan politik. Partai ini sedang melakukan semacam check sound, menawarkan ke publik bahwa Nasdem ini loh punya calon presiden. Bagaimana respon masyarakat? Ungkap Gus Coy. Oleh karena itu lanjutnya, ketika sedang silaturahmi di daerah dan menyapa dan berkomunikasi dengan rakyat, pemerintah daerah seharusnya memfasilitasi. Ya memang harusnya pemerintah daerah itu harusnya bergembira dengan tumbuhnya iklim demokrasi dan pendidikan politik di masyarakat gitu. Itu bukan malah menghalang-halangi itu. Ini malah bisa jadi bumerang buat pemerintahan saat ini. Karena kita tahu bahwa kondisi kita saat ini sedang baru pulih dari pandemi COVID-19 dan juga sedang berada, dunia saat ini sedang berada dalam posisi resesi global dan krisis politik global berupa perang yang terjadi di Ukraina maupun juga perang urat saraf antara blok-blok atau negara-negara besar gitu. Nah, posisi ini harusnya dipahami oleh Indonesia. Jadi ketika di Indonesia juga terjadi polemik, polarisasi yang cukup kencang dan mencoba membungkam demokrasi, ini tentu saja akan membuat Indonesia tambah kacau. Itu. Jadi tidak boleh menghalangi Anies. Jadi biarkan saja semua calon presiden untuk mengkampanyekan dirinya. Jadi tidak perlu dihalang-halangi, apalagi itu menggunakan institusi negara ya. Jadi rakyat tentu saja langsung menilai, wah ini pasti ada intervensi dari pemerintahan pusat, bisa saja begitu. Karena orang Indonesia sudah cukup paham lah politik-politik nasional maupun lokal gitu. Jadi ini harus diperbaiki oleh pemerintahan saat ini bahwa jangan menghalang demokrasi gitu. Ini akan bisa konyol karena pasti akan terjadi reaksi balik dan perlawanan yang kemudian itu
bisa fatal akibatnya. Ingat, Indonesia itu rakyatnya sering melawan. Itu. Jadi awalnya ya dia iya aja, tapi lama kelamaan dia sudah merasa sudah tertindas, dia akan balik melawan dengan gelombang yang sangat besar. Gitu. Jadi ini cuma peringatan saja buat pengelola negara ini agar jangan merusak nilai demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945, karena setiap warga negara itu dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia. Oke teman-teman, sekian dulu dan jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.